Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kamar Cerita. Kali ini kita akan membahas salah satu film termahal di Jerman pada masanya dengan judul The Story of Murder. Film rilisan tahun 2006 ini merupakan adaptasi dari novel karya Patrick Süskind yang berjudul Perfume. Film ini disutradarai oleh Tom Tykwer dan diperani oleh Ben Hazwi yang berperan sebagai tokoh utama yaitu Jean-Baptiste Grenelle. Film yang berlatarkan kehidupan di Prancis pada abad ke-18 ini menceritakan tentang sosok Jean. Ia adalah seorang yang jenius dalam penciuman. Namun, siapa sangka hal ini membuat ia memiliki ambisi yang sangat gila tentang penciuman. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya salah satu pasar di Paris. Ada seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang bayi yang diberi nama Jean-Baptiste. Ibu itu adalah salah satu penjual ikan di pasar tersebut. Pada saat itu masyarakat menjadi marah karena sang ibu menaruh bayinya di antara ikan amis. Ibunya pun dihukum dengan cara digantung, sedangkan anaknya dikirim ke dalam panti asuhan Adam. Namun penderitaan Jean-Baptiste tak berhenti di situ. Di panti asuhan, ia dijauhi karena sifatnya yang aneh, suka mengendus segala jenis bau, bahkan yang berbau busuk sekalipun. Saat dewasa, Jean-Baptiste dijual karena panti asuhan tidak mampu menampungnya. Ia pun menjadi budak dan dikirim ke kota. Di kota ia sangat senang karena dapat mencium berbagai jenis bau, mulai dari yang harum sampai yang busuk. Namun bedanya, ia tidak merasa terganggu akan bau yang busuk tersebut. Namun, tak lama dari itu, Jean mencium aroma yang lebih wangi dari toko parfum itu. Ia pun berbalik dan mencari sumber aroma tersebut. Dan ia berlari hingga menemukan seorang wanita dengan rambut berwarna merah. Tanpa malu, ia mengambil tangan wanita itu, lalu mencium aroma tubuh wanita itu. Wanita itu pun menjadi takut dan terkejut, lalu lari pergi meninggalkan Jean sendirian. Namun Jean tak berhenti begitu saja. Ia menggunakan penciumannya untuk menemukan rumah sang wanita. Wanita yang melihat Jean di rumahnya langsung berteriak. Namun Jean membungkamnya, namun agak berlebihan, sehingga sang wanita tewas. Tapi tanpa rasa bersalah, Jean tetap lanjut untuk menikmati aroma tubuh wanita itu. Setelah hari itu, Jean tidak dapat tidur karena ia selalu teringat akan aroma tubuh wanita itu. Lalu ia memutuskan akan menjadi peracik parfum agar dapat menyimpan aroma tubuh wanita itu selamanya. Di sisi lain, terlihat seorang peracik parfum senior. Ia sedang menerka-nerka aroma parfum yang dimiliki oleh lawan bisnisnya. Namun sayangnya, usahanya selalu saja gagal. Dan itu mengakibatkan bisnisnya hanya mendapat sedikit pengunjung. Saat malam hari, sang peracik parfum mendapatkan tamu yang tak diundang, yaitu Jean. Jean pergi ke sana untuk mengantarkan barang pesanan milik sang peracik. Namun Jean sangat senang dan tidak menyangka, karena kali ini ia mengantarkan barang pada orang yang dapat meracik parfum. Jean pun segera meminta agar peracik mengajarkan ia cara meracik bahkan mengawetkan parfum. Walaupun awalnya sempat ditolak, namun Jean berhasil mengungkap aroma yang dimiliki oleh lawan bisnis dari sang peracik tersebut sehingga ia diterima. Semenjak kedatangan Jean, bisnis dari peracik semakin meningkat, usahanya semakin pamor dan disenangi oleh semua orang. Ini semua berkat Jean dan penciumannya. Di sisi lain, Jean tidak pernah melupakan aroma tubuh wanita itu. Ia segera memaksa peracik agar mengajarinya. Lalu mereka pun memulainya dengan menggunakan minyak air mawar yang dilastasi. Selain itu juga peracik menceritakan tentang kota Grasse, yaitu kota tempat bertemunya para peracik parfum handal. Di suatu hari, Jean pingsan dan jatuh sakit karena ia mengetahui bahwa proses dilastasi tidak dapat menyimpan berbagai jenis bau. Peracik yang kasihan pun mengatakan ada cara lain, namun ia harus pergi ke kota Grasse dan belajar di sana. Peracik bersedia membantu Jean, tapi dengan syarat saat Jean kembali, ia harus membawakan peracik 100 resep handal dan istimewa dari parfum yang ada di sana. Peracik sangat senang, namun tak lama setelah Jean pergi, rumahnya hancur dan peracik pun tewas. Di sisi lain, dalam perjalanannya, Jean menemukan gua. Di gua itu, ia tidak dapat mencium aroma apapun.
Bagi Jane, itu adalah suatu keajaiban. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dan bertekad saat di Grace, ia harus menjadi orang yang dikenal. Saat ia sedang lelah, ia tersadar, sedang mencium aroma yang selama ini dia rindukan. Lalu ia kembali menjadi semangat dan melanjutkan perjalanannya hingga ia tiba di Grace, di tempat ia belajar cara mengawetkan aroma. Normalnya, teknik itu digunakan untuk mengawetkan aroma pada bunga. Namun Jane menggunakannya untuk mengawetkan aroma pada tubuh manusia. Selain itu, Jane juga mengekstra tubuh mereka dan mengumpulkannya dalam satu botol. Untuk membuat parfumnya dengan wangi yang sempurna, Jane membutuhkan 13 botol ekstrak tubuh wanita. Dan begitulah awal pembunuhan berantai di kota Grace dimulai. Di penculikan pertamanya, Jane melancarkan aksinya pada malam hari, dan ia berhasil menculik 2 wanita kembar berdarah bangsawan untuk ia ekstrak menjadi parfum. Di sisi lain, Jane juga sering mencoba kemampuan parfumnya yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat hebat. Semua orang di kota tersadar akan hilangnya satu persatu gadis-gadis muda mereka, dan hanya Jane yang tidak peduli karena ia hanya memikirkan tinggal 1 botol ekstrak lagi yang ia butuhkan untuk menciptakan parfumnya yang sempurna. Di sisi lain, penduduk di sana mulai ketakutan, bahkan mereka mengunci rumah mereka dan tidak membiarkan terutama anak gadis mereka keluar dari rumah. Namun kepanikan itu hanya sesaat, karena ada seseorang yang mengaku bahwa ialah si pembunuh itu. Namun, hanya ayah Laura yang sadar kalau orang itu bukanlah pembunuhnya. Ia juga merasa bahwa Laura adalah incaran selanjutnya. Jadi dengan cepat, ia segera membawa Laura keluar dari kota untuk mengungsi ke rumah kerabatnya agar tidak dibunuh oleh si pembunuh. Jane yang sedang tidur pun terbangun karena ia sadar tidak dapat lagi mencium aroma yang ia inginkan. Ia pun segera pergi untuk mencari Laura dan ayahnya. Di sisi lain, anjing dari salah satu korban Jane menemukan aroma rambut dari pemiliknya dan diikuti oleh pacar si korban, dan mereka juga menemukan banyak bukti lain serta pakaian-pakaian korban yang pernah dibunuh oleh Jane. Di sisi lain, Jane telah menemukan Laura. Sesaat ia ragu untuk membunuh Laura karena kecantikan Laura, namun ia tetap melancarkan aksinya demi membuat parfum yang sempurna untuknya. Ayah Laura yang datang pun sangat terkejut karena anaknya sudah tak bernyawa. Di lain sisi, Jane telah selesai mengekstrak tubuh Laura. Setelah itu, ia didapat dan ditemukan lalu diadili untuk dihukum mati di depan umum. Hari eksekusi pun tiba. Sebelum ia naik ke tempat eksekusi, ia meneteskan beberapa tetes parfumnya ke bagian tubuhnya. Orang-orang pun mulai tunduk dan terpana melihatnya. Dan saat ia di panggung eksekusi, ia mengeluarkan sabut tangannya, menuangkan parfumnya, lalu mengibaskannya. Semua orang menjadi terpana dan juga kagum, menganggapnya adalah malaikat dan tidak memperbolehkannya untuk dibunuh. Semua orang seolah tidak sadar akan apa yang terjadi. Jane pun merasa terharu dan ia mengingat cinta pertamanya yang ternyata tak sengaja ia bunuh karena membungkam, yaitu wangi pertama yang sangat ia sukai. Jane pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, dan setelah Jane pergi jauh, orang-orang di sana baru saja tersadar dan sudah tidak melihat adanya Jane dan juga melupakan apa yang sedang terjadi. Setibanya Jane di tanah kelahirannya, yaitu di pasar ikan, ia menyadari segala dosanya dan dia menumpahkan parfumnya ke dalam tubuhnya, dan semua orang melihatnya lalu terbawa suasana dan menganggapnya malaikat ataupun makanan, dan mereka semua memakan Jane hingga mati. Menurut saya, film ini merupakan salah satu film terbaik yang pernah saya nonton. Selain memang alur filmnya yang tidak membosankan, film ini mampu memberikan nuansa horor namun tak rumit untuk dipahami. Pantas saja film ini menjadi film termahal di masanya. Oke teman-teman, sekian dulu kisah hari ini. Dan next, bahas apa lagi ya? Yuk di komen.